Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kembali kita menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhusus pada malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang mulia ini. Insyaallah ini akan membawa manfaat, ya, faedah dan kebaikan bagi diri kita. Bahkan seseorang yang hanya duduk di majlisnya, mungkin dia tidak mendapatkan apa-apa, artinya dia tidak memahami apa yang disampaikan, tetap saja itu satu keuntungan besar bagi dirinya. Karena duduknya seseorang di majlis ilmu itu dapat jaminan, satu jaminan sebenarnya bagi dirinya, bahwa insyaallah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kan ada hadis, ya, yang menjelaskan tentang bahwa orang-orang yang duduk di majlis ilmu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di masa lampau, katakanlah seperti majlis Imam Hambali rahimahullahu taala. Itu kan disebutkan muridnya Imam Hambali itu setiap kali beliau mengajar lebih kurang 5.000 jamaah. Ini di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, Bapak bin rahmati Allah. Dari yang 5.000 itu disebutkan, itu yang mencatat cuma 500 orang. Yang mencatat, ya, hanya 500 orang. Artinya ada 4.500 orang lagi itu yang tidak mencatat. Kita bisa bayangkan jumlah orang 5.000 itu sebanyak apa. Ya pasti yang dekat dengan beliau itu hanya mungkin ratusan orang saja gitu. Selebihnya yang ribuan itu hanya di belakang sana. Dan bukan mustahil bahwa kehadiran mereka di majlis itu tidak bisa mendengar perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Kan nggak mungkin Imam Ahmad teriak-teriak. Dan pada saat itu tidak ada pengeras suara. Artinya apa? Dia hadir di majlis itu
karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan mungkin ilmu yang disampaikan secara lisan oleh Imam Hambali rahimahullah ta'ala itu tidak didengar oleh mereka, karena suara Imam Hambali rahimahullah ta'ala bisa jadi hanya menjangkau untuk sekian ratus jamaah atau sekian ribu jamaah saja. Nah, yang sekian ribunya itu disebutkan mereka hanya melihat gerak-gerik Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal berbicara, bagaimana beliau bertutur kata, yang mungkin tutur katanya tidak didengar oleh mereka. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa dikatakan bahwa yang mencatat cuma 500 orang? Karena mungkin yang bisa mendengar perkataan Imam Hambali pada saat itu dengan jelas itu cuma 500 orang itu saja. Selebihnya nggak jelas gitu maksudnya. Masya Allah, Bapak Ibu rahmati Allah. Akan pertanyaannya adalah, terus untuk apa mereka hadir di majlis itu? Yang pertama, karena ini perintah Allah menuntut ilmu, hadir di majlis ilmu. Kemudian yang kedua, ini sunnah Rasulullah SAW. Lebih dari itu dijanjikan oleh Rasulullah SAW keutamaan-keutamaan yang banyak. Rahmat Allah diturunkan, Allah ridha kepada kita melalui malaikatnya dengan mengepakkan sayap para malaikat. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bapak Ibu rahmati Allah, ini nikmat yang ternyata nikmat ini termasuk nikmat istimewa. Terbukti bahwa kebanyakan dari kita umat Islam tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari umat Islam tidak mau duduk di majelis ilmu, bukan lantaran mereka sudah mengerti, bukan karena mereka sudah faham, bukan karena mereka sudah berilmu, bukan, tapi karena malas dan hati mereka dipenuhi oleh dunia. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik ke dalam hati kita sehingga terus bersemangat menuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak Bapak Ibu rahmati Allah, tuntutlah ilmu sejak dari kita kecil sampai kita dimatikan oleh Allah. Jadi ada istilah yang berkembang sejak dari kecil kita menghafalnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dan ini sebenarnya sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika ditanya oleh muridnya, wahai Imam yang mulia, sampai kapan engkau akan belajar? Padahal engkau adalah seorang yang sangat alim. Kata beliau, sampai aku diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, wa ibu rahmati Allah. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa, masuki poin yang ke-22, yakni tentang hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi tidak ada satu maksiat atau dosa pun yang dilakukan oleh seseorang melainkan pasti ada hukumannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ada hukumannya. Mungkin hukuman secara fisik tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hukuman secara non fisik atau dalam hal ini adalah hukuman yang diberikan oleh Allah kepada hati, kepada batin, kepada jiwa seseorang. Ini sepertinya enggak pernah lepas. Karena banyak sekali para pendosa itu secara fisik mereka tenang-tenang saja, enggak ada hukuman yang berarti buat diri mereka. Bahkan para pelaku dosa besar, bahkan mereka menekuni dosa itu, enggak ada tuh ya, mereka sehat-sehat aja, rezeki lancar-lancar aja. Para pelaku dosa dan maksiat, para pecinta maksiat,
Itu hidup mereka, bahkan kalau kita perhatikan ini secara fisik ya, Bapak Ibu rahmati Allah, mereka itu terlihat lebih mapan dibandingkan dengan orang-orang yang saleh, orang-orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah, secara fisik. Artinya memang ini satu jebakan juga dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang gemar berbuat dosa dan maksiat kemudian mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak hukum mereka secara fisik, tapi Allah hukum mereka secara psikis ya. Allah hukum mereka secara non fisik. Maksudnya hati mereka, jiwa mereka, batin mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengetahui bahwa seseorang dihukum oleh Allah atau dia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampaikan dari awal, ini tidak setiap orang paham. Tidak setiap orang bisa mengetahui bahwa dia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hukuman-hukuman yang sudah kita jelaskan ini sudah puluhan, Pak. Sekarang sudah masuki poin yang ke-22. Berarti sudah 21 bentuk hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sifatnya fisik hanya beberapa saja. Hanya beberapa yang sifatnya fisik. Selebihnya itu non fisik. Dengan kata lain bahwa Allah Subhanahu wa taala seakan memberikan jebakan kepada orang-orang yang kecanduan berbuat dosa dan maksiat. Apakah itu dosa kecil maupun dosa besar. Terutama sekali mereka yang berbuat dosa besar. Karena kalau dosa kecil sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya, dengan kebijaksanaannya, dosa-dosa kecil itu bisa dihapuskan dengan amal-amal saleh yang dilakukan. Bisa dihapuskan dengan wudu, bisa dilakukan dengan salat sunnah, bisa dihapuskan dengan puasa sunnah, bisa dihapuskan dengan zikir, bisa dihapuskan dengan membaca Al-Quran, bisa dihapuskan dengan sedekah. Itu untuk dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar tidak. Dosa besar tidak ada yang bisa dihapuskan oleh amal ibadah kecuali dengan taubatan nasuha. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini al-ma'asi tutbi'u ala qalbi sahibiha. Kata beliau rahimahullahu taala, perbuatan dosa maksiat itu akan mengunci hati pemiliknya. Perbuatan maksiat akan mengunci atau menutup mati hati pelaku maksiat tersebut. Beliau mengatakan anna dzunuba idza takatsarat tubi'a ala qalbi sahibiha. Sesungguhnya dosa apabila berlipat-lipat, apabila banyak sekali dilakukan oleh seseorang, maka yang terjadi kata beliau adalah hatinya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakana minal ghafilin, maka adalah orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai. Kama qala ba'du salafi fi qawlihi ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf di dalam firman Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Sekali-kali tidak, bahkan hati mereka ditutupi ya oleh apa yang telah mereka lakukan. Bahkan apa yang selalu mereka lakukan itu menutupi hati mereka. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dosa ini ya. Bima kanu yaksibun, ya. Makanu yaksibun itu maksudnya adalah dosa. Bahkan dosa-dosa yang mereka lakukan itu menutupi hati mereka. Qala huwa dzambu ba'da dzamb. Imam
Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan huwa dzambu 'ala dzamb hatta ya'miyal qalb. Yang dimaksud dengan bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun, bahkan dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka itu menutupi hati mereka. Maksudnya dosa di sini kata beliau adalah dosa di atas dosa, dosa yang berlipat-lipat, dosa yang terus-menerus dilakukan, dosa yang tidak berhenti, dosa yang pelakunya tidak pernah bertobat dari perbuatan dosa yang dilakukan. Ini yang dimaksud. Sehingga hatinya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati tersebut terselubungi oleh dosa maksiat yang dilakukan. Qala ghairu lamma katharat dhunubuhum wa ma'asihim ahatat biqulubihim. Tatkala dosa-dosa mereka telah banyak, dosa-dosa mereka terus bertambah, tidak pernah berkurang. Subhanallah, maha suci Allah. Nanti terus bertambah, ini maksudnya harusnya kan dosa itu berkurang. Yang harusnya bertambah itu adalah pahala, amal saleh, ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Itu yang harusnya terus bertambah pada diri seseorang. Nah sekarang yang bertambah itu dosa, dosa terus bertambah. Seharusnya dosa itu berkurang, tapi ini dosa terus bertambah. Artinya orang ini nggak pernah bertobat, tidak pernah bertobat. Atau dia bertobat tapi kemudian setelah itu dia lakukan dosa lebih besar dari dosa sebelumnya. Ini artinya bertambah terus, makin banyak dosa yang dia lakukan. Akhirnya apa? Dosa tersebut mengepung, menyelimuti, meliputi hati mereka. Jadi dia dibungkus oleh hati, bungkus oleh dosa dan maksiat. Dosa itu membungkus hatinya. Bapak Ibn Rahman, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan saya tidak keliru mengutip, kata beliau menggambarkan hati manusia itu ibaratkan seperti kain putih ya. Ini diibaratkan. Kemudian ini beliau nanti menjelaskan hadis Nabi SAW di dalam hadis Nabi SAW, "Idza adnaba dzamban innal 'abda idza adnaba dzamban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda atau nuqtatun fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh." Beliau menjelaskan hadis ini sebenarnya, dan ini erat sekali hubungannya dengan apa yang kita bahas pada saat ini. Bapak Ibn rahmati Allah, kata Imam Al-Ghazali, hati manusia itu seperti kain putih. Ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka kain putih atau hati yang putih tadi itu akan ternodai dan terkotori oleh dosa yang dilakukan. Bapak bayangkan saja, ada satu dosa, menempel dosa di sini. Kata Nabi SAW, fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba, kalau orang ini berusaha untuk membersihkan hatinya, dia beristighfar kepada Allah kemudian bertobat kepada Allah, suqila qalbuh, maka hatinya akan bening kembali. Hatinya akan bening kembali, putih kembali, Pak. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, kemudian dia langsung beristighfar, bertobat kepada Allah, berusaha untuk membersihkan hatinya akan bersih kembali, kata Nabi SAW. Ini sebagaimana disebut. Jadi Imam Al-Ghazali menggambarkan seperti kertas putih itu, Pak, hati manusia itu, atau kain putih. Kan kita di dalam kehidupan sehari-hari, pakaian ini, Pak, kalau dia kotor, kita lihat ada kotoran di pakaian kita, dan kotoran itu masih wajar lah, kita bersihkan, insya Allah itu masih mudah untuk membersihkannya, insya Allah. Tapi kalau kita biarkan, Pak, noda itu, kita terus pakai, tapi nggak pernah dicuci-cuci, pokoknya pakai aja terus. Sudah sebulan, sudah 2 bulan, sudah 3 bulan, baru nanti mau mencuci, itu noda nggak akan hilang itu, Pak. Biasanya sangat sulit untuk hilang, sangat sulit.
Tapi ketika kita melihat hari ini ada noda, wah, sudah kita cuci. Insya Allah ini pakaian akan bersih kembali. Masya Allah, itu benar. Tapi ketika noda yang menempel di baju kita, kita biarkan berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan bahkannya ada yang dosa noda itu menempel sampai bertahun-tahun di pakaian itu mau dicuci pakai deterjen apapun mereknya itu nggak akan bisa copot itu. Subhanallah, maha suci Allah. Faqad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa in zadat fadzalika qaulullah ta'ala. Tapi kalau orang ini mengulang lagi perbuatan tersebut, sementara yang pertama dia tidak bertobat kepada Allah, dia tidak berusaha untuk membersihkan hati dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zadat, maka akan bertambahlah noda tadi. Bertambahlah noda. Kata Imam Ghazali, bertambah satu lagi. Bertambah terus. Sini sebagaimana disebut oleh lamma kathurat dhunubuhum wa ma'asihim, tatkala dosa-dosa mereka membanyak, makin bertambah banyak, maksiat yang dilakukan terus mengalir, ahatat biqulubihim, maka dosa dan maksiat itu mengepung, meliputi dan membungkus hatinya dengan dosa dan maksiat tersebut. Inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang telah mereka lakukan atau dosa-dosa yang telah mereka lakukan menutupi hati mereka. Hati mereka tertutupi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian beliau menjelaskan di sini, dan kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian kain putih ini terus terkena noda. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadinya warnanya putih berubah menjadi warna hitam. Ini sudah kita bahas sebelumnya, Pak. Hati menjadi gelap. Yang tadinya hatinya bercahaya, sekarang redup cahayanya, bahkan padam cahayanya. Yang tadinya putih berubah menjadi hitam. Yang tadinya bening sekarang berubah menjadi gelap, keruh. Subhanallah, maha suci Allah. Inilah orang-orang yang berdosa. Dan ini hukuman yang mungkin wallahu alam kebanyakan dari manusia tidak memahami akan hal ini. Karena ini kan sifatnya apa? Sifatnya non fisik. Ini kan bukan fisik, Pak. Itu hati, non fisik. Kalau fisik seperti sebagaimana kita katakan, itu orang bisa jadi langsung menyadari, oh ini jangan-jangan karena dosa saya. Ini rasanya mungkin karena dosa yang saya lakukan. Ini mungkin dosa istri saya, ini mungkin dosa anak-anak saya. Bisa jadi. Biasanya Pak, ini harus hati-hati ya. Kalau dalam satu rumah tangga itu, siapapun yang ada di bawah atap satu rumah itu, Pak, satu saja bermaksiat itu berefek kepada anggota keluarga yang lain. Ini benar. Karena orang yang berada di bawah rumah itu merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu tidak boleh membiarkan ada yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat di rumah itu. Ada anak yang enggak salat, ada istri yang bermaksiat, ada orang tua yang bermaksiat, itu enggak boleh dibiarkan. Karena pasti akan berefek kepada keluarga secara keseluruhan. Walaupun mungkin bukan pelakunya bukan ayahnya, bukan ibunya, tapi anaknya. Itu ada efeknya kepada keluarga itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata beliau, wa aslu hadza, pokok dari persoalan ini kata beliau adalah annal qalba yasda'u minal ma'siyah. Sesungguhnya hati itu berkarat karena dosa yang dilakukan. Jadi hati itu menjadi berkarat, Pak. Ini bahasa lain lagi.
Kalau kita contohkan kepada besi yang tadinya itu bersih ya. Ya kita katakanlah seperti ini besi misalnya. Kalau ini putih Pak akan ketahuan banget. Kemudian ada karatnya di sini. Jadi dosa itu adalah karat, seperti karat pada besi. Nah sekarang hati itu menjadi berkarat. Bayangkan besi itu menjadi berkarat. Kemudian makin banyak akhirnya sekujur tubuh, sekujur besi ini, sepanjang besi ini karat, dikepung oleh karat seluruhnya. Subhanallah, maha suci Allah, apa yang terjadi? Ya. Fa in zadat ghalaba as-sad'u hatta yasiran. Kalau karat itu terus bertambah, artinya dosa itu terus bertambah, maka hati itu akan terus berkarat. Dia akan tertutupi, dia akan terkunci. Maka jadilah hatinya itu terkunci, tertutup ya. Ini bahasa yang hampir-hampir sama. Yasira taba'an wa quflan wa qatman. Maka jadilah hatinya itu menjadi tertutup, terkunci ya, dan tertutup rapat ya. Makanya nanti dalam surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini Allah sebutkan untuk orang-orang kafir. Jadi salah satu yang membuat hati seseorang itu dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena kekafiran mereka. Kan kalau kita sebutkan di ayat sebelumnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Maka Allah mengkhatam, mengunci mati hati mereka karena dosa-dosa kekafiran yang telah mereka lakukan itu. Dan Allah tutup ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah tutup, Allah kunci mati hati mereka, pendengaran mereka, dan wa ala absarihim ghishawah, dan penglihatan mereka itu ada tutupan ya. Ghishawah, ada tutupan. Jadi itu hampir-hampir sama maknanya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fayasiral qalbu fi ghishawati wa ghalaf. Fa in hasala lahu dhalika ba'da al-huda wal basirah intakasa fasara 'alahu asfalah. Apabila seseorang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya berkarat, hatinya menjadi hitam karena dosa dan maksiat itu terjadi setelah dia mendapatkan hidayah atau setelah dia mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilmu, maka hati itu akan menjadi terbalik. Artinya tadinya putih, sekarang hatinya menjadi hitam. Hatinya tadinya terangkat dan mulia, sekarang menjadi hina dan rendah. Fahina idzin yatawallahu aduhu wa yasuquhu haitsu arad. Maka ketika itu dia akan mudah dikuasai oleh musuhnya. Akan mudah dikuasai oleh musuhnya. Bapak bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang hampir senada dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ya. Innal mu'min idza adznaba kanat nuqtatun sauda. Ini kan artinya seorang mukmin disebutkan seorang mukmin berarti sebelumnya dia sudah mendapatkan hidayah. Sebelumnya dia sudah mendapatkan hidayah. Idza adznaba dzamban, idza adznaba kanat nuqtatun sauda. Apabila dia melakukan suatu perbuatan dosa, maka akan dicap hatinya dengan cap hitam fi qalbihi. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Kalau dia bertobat, berusaha untuk membersihkan hatinya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu Bapak bin rahmati Allah, jangan remehkan istighfar ini ya. Jangan remehkan istighfar.
Karena istighfar ini itu untuk membeningkan hati, jangan salah. Istighfar itu untuk membeningkan hati. Saya ulangi. Maka jangan lupakan istighfar setiap hari. Anda mengingatkan diri Anda sendiri dan kita semua. Setiap hari sekurang-kurangnya 100 kali beristighfar kepada Allah. Karena itu akan membersihkan hati dan membeningkan hati. Suqila qalbuh, hatinya akan bening kembali kata Nabi. Fa in zada zadat hatta ta'lu qalb. Hatta ta'lu qalb. Tapi kalau dia ulangi, dia tambah kembali perbuatan dosa dan maksiat tersebut kata Nabi, maka hatinya akan terus diselimuti oleh dosa, sehingga seluruh permukaan hatinya itu ditutupi oleh dosa. Ditutupi oleh dosa. Wa dzakar ran, inilah yang dimaksud dengan ar-ran alladzi dzakarallahu fil Qur'an, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan dosa-dosa yang mereka lakukan telah menutupi hati mereka. Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai hati kita dikhatam oleh Allah Subhanahu wa taala, ditaba' oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diqafal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata yang hampir mirip itu, Pak. Meski nanti dalam pembahasan lain oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, makna khatam, taba' dan qafal itu hampir sama maknanya, tapi satu dengan yang lainnya. Beliau mengutip pendapat para ulama bahwa khatam itu ada yang mengatakan lebih parah keadaannya daripada qafal. Tapi qafal itu lebih parah keadaannya dibandingkan dengan taba'. Nanti ada penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Namun apalah bahasanya, yang ini berasal dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intinya adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan menjelaskan tentang kemurkaannya kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat itu dengan cara menutupi hati mereka. Hati itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sedangkan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita sebagai seorang mukmin itu letaknya di hati kita. Sedangkan hati kita dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan. Kalau hati kita sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita tidak, sangat sulit untuk mendapatkan kembali ya. Hati itu, kehidupan hati itu sangat sulit kembali untuk didapatkan, karena telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Allah. Ya, kita berlindung kepada Allah. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggalkan salat Jumat sebanyak 3 kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mentauba hatinya. Taba Allahu ala qulubi, ala qalbi. Siapa yang meninggalkan salat Jumat sebanyak 3 kali, apakah itu 3 kali berturut-turut atau 3 kali dia tidak salat Jumat dengan sengaja, maksudnya maka Allah tauba hatinya. Itu hadis Nabi sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata-kata tauba itu, tauba. Subhanallah. Dan mereka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang munafik. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, memang orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang tidak mencintai kebaikan. Dan salah satu bentuk kebaikan yang paling dibenci oleh orang-orang munafik itu adalah ibadah salat. Mereka enggak suka salat. Makanya ciri utama orang munafik itu tidak salat berjamaah. Hati-hati nih, Pak. Saya berulang-ulang kali mengingatkan ini. Di antara ciri yang paling utama pada dari orang munafik itu tidak salat berjamaah. Orang munafik itu rusak, Pak, manusia ini. Dia enggak salat berjamaah itu rusak. Kemudian poin yang ke-23, al-ma'asi mujibatun lil-la'nah. Perbuatan dosa dan maksiat itu pasti mendatangkan laknat. Orang yang berbuat dosa dan maksiat pasti akan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, akan dilaknat oleh para malaikat, akan dilaknat oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kita sudah sempat membahas sebelumnya, Pak.
Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, tidak ada yang menyebabkan burung hubara mati di dalam sangkarnya melainkan karena dosa dan maksiat dilakukan oleh anak Adam. Apa maksudnya? Ya, kemarau, hujan tidak turun, akhirnya mati. Dia tidak bisa memberi makan anaknya karena makanan tidak ada, air tidak ada. Akhirnya dia mati, anak-anaknya mati. Itu karena apa? Karena dosa dan maksiat. Allah tidak turunkan hujan. Akhirnya apa? Seluruh makhluk Allah itu mengutuk, melaknat pelaku dosa dan maksiat. Dan tentu laknat dan kutukan yang paling besar itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Rasulnya dan para malaikatnya. Anna dhunuba tudkhilul 'abda tahta la'nati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perbuatan dosa dan maksiat itu akan memasukkan seorang hamba yang berbuat dosa dan maksiat itu ke dalam kutukan dan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la'ana man la'ana ma'asi, la'ana 'ala ma'asi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Wa ghairuha akbaru minha. Ya, apalagi dosa-dosa yang dilakukan itu adalah dosa-dosa yang lebih besar. Fahiya aula bidukhuli fa'iliha tahta al-la'nah. Tentulah pelaku-pelaku dosa besar ini lebih pantas untuk dihukum dengan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini disebutkan, ini hadis seluruhnya, Pak. Kalau Bapak punya bukunya ya, ini yang sini disebutkan ada berapa poin ini? 1, waduh, di sini tidak dituliskan berpoinnya. Ada berapa poin? Mungkin di terjemahan ada. Ada 12. Coba lihat berapa yang dilaknat oleh Allah di sini. 12 ini. Lebih kali ya? Coba antum lihat itu. Sampai ke sebelah juga. Iya. Hah? 25. Ini belum semuanya, Pak. Kita sebutkan satu-satunya. Ini dosa-dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu. Ini berdasarkan hadis. Berdasarkan hadis. Yang pertama, fala'anal washimata wal mustawshimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang wanita yang apa nih? Anda ingatnya tadi dengan di wajah ini belum. Tato ya. Wanita yang menato dan minta ditato. Ya. Jadi Nabi SAW menisbatkan tato itu kepada wanita. Nabi SAW menisbatkan tato itu kepada wanita. Ini bukan berarti laki-laki tidak melakukannya, tapi sepertinya wanita lebih banyak melakukannya. Nabi SAW melaknat wanita yang menato dan minta ditato, wanita yang menyambung rambut dan minta disambung rambutnya, wanita yang mencukur alis ya, atau mencukur bulu-bulu di wajahnya, dan wanita yang minta dicukur bulu-bulu di wajahnya. Kemudian wanita yang al-wasyarah, mengikir giginya ya, yang mengikir gigi dan yang minta dikikir giginya. Mungkin Bapak Ibu merasa aneh juga, ini apa nih pekerjaannya begini. Ternyata memang ada gitu, Pak. Gigi udah bagus-bagus begini dikasih sama Allah, itu nanti dikikir sama mereka, dibuat renggang-renggang gitu, nggak tahu tuh supaya apa gitu. Katanya mungkin supaya lebih cantik atau apa gitu. Nah, dikikirlah gigi itu. Bapak Ibn rahmatullah, ini perbuatan yang mendatangkan laknat. Juga wala'ana akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, mengutuk pemakan riba, yang memberi makan riba, yang menulis riba, yang menjadi saksi riba.
Ya, nggak usah dibacakan juga hadisnya ini rawahu siapa gitu, ini sudah sangat populer. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-muhallil wal muhallal lah. Muhallil ini maksudnya adalah nikah muhallil, Pak. Nikah muhallil ini maksudnya nikah yang seorang wanita sudah ditalak, talak bain ya, talak 3. Itu kan suami tidak boleh lagi balik kepada istrinya. Kalau suami sudah mentalak 3 istrinya, maka haram baginya untuk kembali kepada istrinya, untuk rujuk kepada istrinya. Tidak boleh lagi sampai istrinya ini menikah dengan laki-laki yang lain. Tapi karena dia sudah tidak tahan lagi untuk kembali kepada istrinya, sementara istrinya sudah ditalak sebanyak 3 kali, kemudian dia upah orang lain pura-pura menikahi istrinya, kemudian nanti pura-pura juga ada masalah, setelah itu dia ceraikan istrinya supaya dia bisa balik lagi kepada istrinya. Nah, itu namanya nikah muhallil, Pak. Allah melaknat orang yang menyuruh dan orang yang melakukan itu. Yang menyuruhnya, yang menyuruh melakukan nikah muhallil itu, dan pelaku nikah muhallil itu. Itu maksudnya, Pak. Nah, ini terjadi di masyarakat kita, mungkin juga ada yang terjadi seperti ini gitu ya. Nah, hanya saja kita tidak mengetahui hukumnya, sehingga bagi masyarakat awam yang tidak tahu dengan hukum, ya mereka mungkin bisa bersandiwara saja, padahal ini termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin akan kita tambahkan sedikit ba'da salah nanti ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang mendapat laknat atau kutukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ini tidak semata-mata dari beliau ya, juga tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Nabi SAW mengutuk sesuatu di mana Allah tidak mengutuk ya. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tentu mengikuti apa yang Allah perintahkan. Kemudian kita lanjutkan, wala'ana as-sariq. Rasulullah melaknat pencuri, wala'ana syaribal khamr wasaqiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang minum khamar, ya, pemberi minum khamar, yang memeras khamar, yang meminta diperaskan khamar, yang menjual khamar, yang membeli khamar, yang memakan hasil jualan menjual khamar tersebut, yang membawa khamar, yang mengangkut khamar, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaknat seseorang yang merubah tanda batas tanah ya. Ini pernah kita sampaikan sebelumnya, Pak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat, mengutuk orang-orang yang merubah batas tanah ya. Kan tanah ini kan sudah ada batas-batasnya. Nah, itu digeser, Pak. Walaupun mungkin tidak banyak, yang gesernya dikit gitu. Tapi kalau ditarik dari sana, gesernya sedikit gitu, 1 jengkal saja gesernya gitu, itu udah berapa banyaknya tanah yang terambil sampai ke ujung sana. Ini termasuk perbuatan dosa besar. Dan ingat Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan dosa-dosa yang Allah dan Rasulnya mengutuk, melaknat, itu ciri dosa besar. Satu di antara apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kullu dhanbin kanat uqubatuhu la'nah fa huwa min al-kaba'ir adh-dhunub. Kata beliau rahimahullahu taala, setiap dosa
yang iqabnya, hukumannya adalah kutukan dari Allah dan Rasulnya, maka itu adalah dosa besar. Jadi setiap dosa yang mendatangkan kutukan, laknat dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu ciri dosa besar. Ciri dosa besar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini nanti ada hadisnya, Pak, ya, terkait dengan hal ini. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, inna min akbaril kabair ay yal'ana ar-rajul walidayhi. Di antara dosa yang paling besar, kata Nabi, adalah seseorang mencela atau melaknat kedua orang tuanya. Sahabat bertanya, Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajul walidayhi? Bagaimana mungkin ada seorang anak yang melaknat, mengutuk, mencela kedua orang tuanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasubbu ar-rajul aba ar-rajul fa yasubbu abahu wa yasubbu ummah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang mencela ayah temannya, kemudian temannya ini mencela ayahnya, jadi balas mencela gitu, Pak. Seseorang mencela ayah orang lain, kemudian orang lain itu mencela ayahnya, mencela ibunya. Nah, ini sama dengan melaknat, mengutuk kedua orang tua. Dan ini dosa besar. Dan ini dosa yang mendatangkan kutukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaknat seseorang yang menjadikan hewan, binatang yang bernyawa, sebagai sasaran memanah gitu, Pak. Jadi dia latihan memanah, tapi yang dijadikan sasaran itu anak ayam misalnya, atau apalah gitu, hewan gitu, Pak. Sengaja hewan yang dijadikan sasaran bidikan. Dia latihan memanah, tapi sasarannya itu mungkin ayam, mungkin kucing, ya, mungkin anjing, atau apalah di situ. Itu dijadikan sasaran untuk ditembak gitu maksudnya. Maka ini perbuatan yang dilaknat, dikutuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk binatang yang Nabi menyuruh kita untuk membunuhnya. Ya, sengaja nih misalnya ada ular, itu diikatkan ke dinding tuh, terus jadikan sebagai, padahal ular kan salah satu di antara hewan yang harus dibunuh. Perintahkan oleh Nabi untuk membunuhnya. Kalajengking itu diperintahkan untuk membunuhnya. Anjing hitam itu diperintahkan oleh Nabi untuk membunuhnya. Anjing hitam, maksudnya kalau bapak ibu ketemu anjing nanti di jalan hitam warnanya, itu setan itu. Kata Nabi dibunuh itu. Nabi perintahkan untuk dibunuh. Nah, kemudian anjing ini diikat, kemudian dijadikan sasaran tembak. Maka ini perbuatan yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang wanita, seorang laki-laki yang menyerupai perempuan, atau seorang perempuan yang menyerupai laki-laki. Laki-laki yang keperempuan-perempuanan, perempuan yang kelaki-lakian, kayak bencong gitu, Pak. Dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau memang banci atau bencong sudah sejak dari lahir? Nah, itu lain hal, Pak. Ini maksudnya dibuat-buat. Dia laki-laki murni, tulen laki-laki, tapi dia seperti perempuan. Gaya bicaranya, gerak-geriknya, cara berpakaiannya, subhanallah, maha suci Allah. Dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula perempuan, dia perempuan murni, perempuan, dia tulen perempuan, tapi dia berpenampilan seperti laki-laki, bergaya seperti laki-laki. Ini dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengutuk orang yang menyembelih bukan untuk Allah, bukan karena Allah. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah mengutuk orang yang menyembelih bukan untuk Allah, bukan karena Allah. Subhanallah. Nah, apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita? Saya tidak perlu memberi contoh, Pak. Ini silahkan Bapak Ibu
ini hubungkan saja dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Ada enggak orang yang menyembelih bukan untuk Allah, tapi untuk sesajen ini, untuk persembahan ini, untuk peringatan ini, untuk hari ritual ini? Subhanallah, maha suci Allah. Kemudian Nabi SAW juga melaknat orang-orang yang melakukan kejahatan dan orang-orang yang melindungi orang yang berbuat jahat. Rasulullah melaknat orang-orang yang melakukan kejahatan, kemudian orang-orang yang melindungi orang-orang yang berbuat jahat tersebut. Nabi SAW juga mengutuk dan melaknat orang-orang yang menggambar, melukis, Pak. Yang dimaksud di sini adalah melukis, menggambar makhluk yang bernyawa. Mungkin itu manusia, mungkin itu hewan. Ini ada pembahasan khusus terkait dengan hal ini. Rasulullah SAW juga melaknat orang yang melakukan homoseks. Ya, man amila amala qaumi Lut. Orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, maksudnya adalah homoseks, liwat. Rasulullah SAW juga melaknat orang yang mencela ayahnya, melaknat dan mencela ibunya. Ini ada kesamaan dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Rasulullah SAW juga melaknat orang yang membuat tersesat orang sesat, orang buta. Ya. Jadi misalnya ngibulin, Pak, bohongin orang buta. Harusnya orang buta itu kan dibantu gitu. Pak, hati-hati Pak, ada lubang, ada ada parit di depan, ada gorong-gorong atau semacam. Kita malah ngarahin, Pak, jangan ke kanan ke kiri, kira masuk got orang misalnya. Atau kita arahkan dia ke jalan yang tidak sesungguhnya, akhirnya dia semakin jauh dari tempat yang dia tuju. Maka ini dilaknat oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW juga melaknat orang yang menyetubuhi binatang. Wala'ana man ata bahimah. Rasulullah melaknat seseorang yang menyetubuhi binatang. Rasulullah SAW juga melaknat orang yang memberikan cap di wajah hewan. Ini seperti hewan ini, Pak, hewan sembelihan itu. Kemudian nanti dikasih cap, mungkin pakai sesuatu yang nanti akan merusak ini ya. Wajah itu jadi rusak itu, Pak. Ya, seperti besi yang dipanaskan, dicap. Ya. Ya, tapi mungkin tidak ada yang dari kita yang melakukan itu. Rasulullah SAW juga melaknat seseorang yang membahayakan seorang muslim dan melakukan makar terhadapnya. Jadi orang muslim itu harus dijaga dirinya, darahnya, harta bendanya, keluarganya, kehormatannya itu harus dijaga, tidak boleh dizalimi. Siapa yang menzalimi seorang muslim dilaknat oleh Nabi. Dan membuat makar itu maksudnya merencanakan keburukan terhadap diri mereka. Dan Rasulullah SAW melaknat perempuan-perempuan yang sering berziarah kubur, melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan memberikan lampu-lampu di sana. Rasulullah SAW juga melaknat orang yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, atau seorang budak dengan majikannya. Harusnya kan suami istri itu hubungannya baik, Pak. Nah, ini sengaja dilakukan sesuatu sehingga hubungan suami istri menjadi tidak baik. Subhanallah, maha suci Allah. Nah, ini disebut dengan sihir ya. Itu guna-guna atau apalah namanya itu, sehingga harmonisasi di dalam rumah tangga itu menjadi rusak. Rasulullah melaknat orang yang menyetubuhi istrinya dari duburnya. Rasulullah melaknat man atam ra'atan fi duburiha. Rasulullah melaknat seorang suami yang mendatangi istri atau menyetubuhi istrinya dari duburnya. Ya,
nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kata Allah, istrimu adalah sawah ladangmu, silahkan kalian mendatangi istrimu itu dari arah mana kalian ingin mendatanginya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jangan dimaknai nanti kalau dari belakang misalnya dengan dubur, bukan begitu. Tapi ini terjadi. Subhanallah, maha suci Allah. Bahkan dalam satu pernyataan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, siapa yang mendatangi istrinya dengan sengaja dia mendatangi istrinya dari duburnya, maka kafir dia. Ini sampai begitunya, Pak. Ini fatwa ulama. Karena saking tidak bisa diterimanya pekerjaan ini. Bahkan itu melebihi dari binatang sebenarnya. Mendatang sama seperti homoseks. Homoseks itu kan melebihi dari binatang itu, Pak. Lebih dari hewan, lebih hina dari hewan. Kalau ada orang yang menyetubuhi istrinya, mendatangi istrinya dari duburnya, ini lebih dari hewan, lebih dari hewan, dan itu nggak bisa diterima. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dikhabarkan, kata beliau, seorang istri yang tidur pada malam hari dan dia menjauh atau muhajiratan li firashi zawjiha, dia tidak mau tidur satu ranjang dengan suaminya karena mungkin ya enggak tahulah alasannya apa, maka para malaikat melaknat wanita yang seperti ini. Para malaikat melaknat wanita yang seperti ini sampai tiba waktu subuh, sampai suaminya ridha. Subhanallah, maha suci Allah. Ini pembahasan khusus ini, Pak. Kemudian juga disebutkan Allah dan Rasulnya melaknat seseorang yang menisbatkan dirinya kepada nasabnya kepada bukan ayahnya. Nah, hati-hati. Hari ini tolong diingatkan, Pak. Ada orang yang mengadopsi anak, tetapi kemudian anak ini itu dinisbatkan kepada dirinya. Itu dosanya dosa besar. Ini dilaknat oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, saya dengar itu di satu radio, Ustaz, anak saya kembar. Nah, pada saat itu kami dalam keadaan susah, sehingga ada orang yang meminta anak kami ini untuk diadopsi, salah satunya ya supaya inilah gitu, karena memang kehidupan kami sangat susah pada saat itu. Sekarang anak itu sudah besar, dan orang yang mengadopsi ini itu menghalang-halangi kami sebagai orang tuanya untuk menengok anak ini. Bahkan kami tidak dikasih akses, sama sekali tidak kasih akses. Subhanallah, Bapak Ibu rahmat, ini dosa besar karena memutus silaturahim orang tua dengan anaknya. Lebih dari itu, tidak satu dua kejadian, Bapak Ibu rahmat ya Allah, orang tua angkat itu menisbatkan anaknya kepadanya, pada dirinya. Subhanallah, maha suci Allah. Saya katakan ini haram hukumnya, dosa besar, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan ayahnya, dikatakan ya si fulanah binti fulan, padahal fulan ini bukan ayahnya. Bapak Ibu rahmat Allah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikhabarkan bahwa seseorang yang mengacungkan senjata tajam di depan saudaranya sesama muslim, misalnya nakut-nakutin, Pak, ngancam gitu, pakai senjata tajam gitu, atau mungkin dengan senjata api, atau dengan sesuatu lah gitu yang sangat menakutkan gitu, maka ini termasuk yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, oleh para malaikat. Fa innal malaikata tal'anu, para malaikat akan melaknatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu dan Rasulnya juga melaknat orang-orang yang mencela, menghina para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tidak diragukan lagi, Pak, seperti orang-orang Syiah melakukan ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi yang lain. Ini kalau disebutkan seluruhnya tentu waktunya tidak cukup, Pak. Tapi apa yang kita sampaikan tadi itu di antara dosa-dosa yang dapat dipastikan mendatangkan kutukan dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyadu billah. Nah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai
melakukan dosa-dosa ini, saya tidak merinci Pak, tetapi saya menyebut saja satu-satu. Maksud saya tidak menjelaskan apa bentuk-bentuknya, apa namanya, proses kejadiannya tidak saya jelaskan. Karena dosa-dosa yang saya sebutkan ini sudah lazim terjadi di masyarakat kita. Oleh karena itu tinggal menyebutkan saja. Semoga apa yang kita bahas pada malam ini bermanfaat insyaallah. Dan kalau ada yang perlu kita diskusikan, saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaannya. Tafadhal, silakan.